filsafat pendidikan John Dewey dan peran guru dalam pembelajaran. Memahami filsafat pendidikan dan peran guru. Pada kesempatan ini, kita diajak untuk memahami pemikiran John Dewey, seorang filsuf Amerika kelahiran 1859 yang sangat berpengaruh pada bidang filsafat pendidikan. Melalui kajian ini, kita akan mengupas konsep seperti pragmatisme, experientialisme, dan instrumentalisme yang menjadi kerangka dasar pandangan Dewey terhadap pendidikan dan proses pembelajaran. Pentingnya pemikiran ini terletak pada kemampuannya menghubungkan konteks pendidikan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menyoroti peran guru yang bukan sekadar pengajar, melainkan sebagai fasilitator, pembimbing, dan penolong yang membantu peserta didik mengalami dan merefleksikan belajar. Pragmatisme di sini berarti bahwa sesuatu dinilai benar atau salah berdasarkan kegunaan dan manfaat praktisnya dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori atau logika semata. Pengantar penting bagi mahasiswa, guru, maupun siapa saja yang tertarik dengan pendidikan. Pemikiran Dewey mengajak kita untuk melihat pendidikan sebagai bagian integral dari kehidupan, bukan sekadar persiapan untuk masa depan. Pragmatisme sebagai dasar filsafat pendidikan John Dewey memelopori aliran pragmatisme yang melihat kebenaran berdasarkan hasil dan manfaat nyata dalam kehidupan. Kata rempak, ia menolak pandangan pendidikan yang hanya menekankan hafalan atau teori tanpa aplikasinya. Kebenaran menurut pragmatisme adalah sesuatu yang didasarkan pada efek keberhasilan, tindakan nyata. Truth is what gives satisfaction in the way of belief. Dalam konteks pendidikan, ini berarti segala pembelajaran harus diuji manfaatnya bagi kehidupan peserta didik. Dewey mengkritik cara pendidikan konservatif atau terlalu kaku dan pasif, dan cara perkembangan alami atau terlalu membiarkan tanpa pengaturan. Dewey mengambil posisi tengah yang disebut pendidikan progresif, aktif, reflektif, dan berbasis pengalaman. Dua konsep utama pragmatisme menurut Dewey: experientialisme atau pengetahuan berasal dari pengalaman langsung, instrumentalisme atau pengetahuan adalah alat untuk menyelesaikan masalah hidup. Dewey menegaskan, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Jadi, pengalaman saja tidak cukup, harus ada proses refleksi untuk menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Contoh nyata dijelaskan dalam dialog sehari-hari. Orang tua bertanya, "Terus untuk apa?" Sebagai bentuk logika pragmatis untuk melihat manfaat sebuah aktivitas. Pendidikan bukan sekadar mengumpulkan informasi, tapi membentuk cara berpikir reflektif yang berguna di dunia nyata. Pendidikan sebagai bagian hakiki dari kehidupan. Dewey mengatakan pendidikan bukan persiapan hidup, tetapi adalah hidup itu sendiri. Education is not preparation for life. Education is life itself. Belajar merupakan proses sepanjang hayat dan bagian esensial dari kemanusiaan. Manusia dilahirkan dengan potensi yang harus diaktualisasi melalui pembelajaran dan pengalaman. Pembelajaran yang efektif bukan hanya menghafal fakta, tetapi menumbuhkan kemampuan berpikir, beradaptasi, dan bertindak kritis
dalam menghadapi perubahan. Pendidikan seharusnya membentuk individu yang siap untuk hidup sosial dan mampu mengembangkan diri secara mandiri. Poin penting lainnya, tanpa pendidikan, kemampuan berbahasa, bersosialisasi, dan berperilaku tidak akan berkembang. Pendidikan membantu memilih jalan hidup, memperkuat sisi baik, dan menghindari sisi buruk potensi manusia. Kritik terhadap teori pendidikan konservatif dan unfolding. John Dewey memberikan kritik atas dua teori pendidikan yang populer pada masanya. Pertama, teori konservatif. Peserta didik adalah wadah kosong yang harus diisi oleh guru. Pembelajaran bersifat pasif dan guru sebagai otoritas mutlak. Kedua, teori unfolding atau perkembangan alami. Anak dianggap memiliki potensi dan arah alami yang harus dibiarkan tumbuh tanpa intervensi. Banyak dari guru atau sistem pendidikan, Dewey mengusulkan solusi di tengah, yaitu pendidikan progresif yang aktif dan reflektif dengan metode learning by doing. Peserta didik belajar melalui pengalaman yang disusun secara terstruktur, diarahkan sesuai potensi dan kebutuhan perkembangan mereka. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengontrol atau pembimbing otoriter. Perbandingan dengan tokoh lain, Maria Montessori fokus pada pembelajaran naturalistik dan kemandirian anak. Paulo Freire fokus pada pendidikan yang membebaskan dan kesadaran kritis sosial. Model pembelajaran learning by doing. Konsep learning by doing adalah inti pembelajaran progresif John Dewey, di mana siswa aktif belajar melalui aktivitas langsung, pengalaman nyata, dan praktik yang bermakna. Proses pembelajaran harus melibatkan pengalaman konkret yang kemudian direfleksikan untuk memahami makna dan pelajaran di balik pengalaman tersebut. Contoh sederhana untuk menyadarkan siswa tentang pentingnya kebersihan. Guru mengajak mereka langsung membersihkan lingkungan, lalu berdiskusi mengenai hasil dan manfaatnya. Pembelajaran aktif mengantisipasi penurunan ketertarikan anak terhadap hal-hal biasa, misal kecanduan gadget, dengan menciptakan pengalaman alternatif yang menyenangkan dan edukatif. Sekolah menurut Dewey adalah community of life, sebuah komunitas kehidupan yang mengintegrasikan semua unsur, guru, kurikulum, lingkungan, untuk pengalaman belajar yang lengkap dan terarah. Dewey juga mendirikan experimental school yang menerapkan kurikulum unik berbasis aktivitas nyata dan kontekstual sesuai usia anak. Misalnya, umur 6 tahun menanam pohon dan hasilnya dijual. Belajar biologi dan matematika praktis. Umur 7 tahun membuat gua dan belajar secara interaktif. Umur 8 tahun belajar navigasi dan keterampilan bertahan hidup. Umur 11 sampai 13 tahun belajar biologi, ekonomi, politik, hingga debat untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Peran guru menurut John Dewey, guru bukan sekadar master, melainkan utusan Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing dan penolong dalam perjalanan belajar siswa. Tugas utama guru, identifikasi kebutuhan dan kapasitas siswa, mengenal mereka secara utuh, memfasilitasi dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mendukung pengalaman belajar yang aktif dan reflektif, menghubungkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata agar siswa dapat memahami dan merasakan manfaat pembelajaran dalam kehidupan mereka, menjadi pemandu pengalaman, membantu siswa menyusun, merefleksikan,
dan mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Melatih keterampilan berpikir kritis dengan mendorong siswa menghadapi dan menyelesaikan masalah nyata. Dewey menegaskan, the teacher's business is to identify the needs and capacities of students and to guide their development accordingly. Metode pengajaran yang ideal menurutnya adalah aktif, non-dikte, dan memberikan kebebasan berkreasi dengan bimbingan dan supervisi guru yang bijaksana. Pembentukan karakter melalui pengalaman dan teladan. Pendidikan karakter juga merupakan bagian penting pendidikan menurut Dewey. Guru harus menciptakan situasi nyata untuk siswa mengalami nilai-nilai moral. Misalnya, melalui pengalaman verifikasi sosial seperti menyelesaikan konflik dengan teman. Teladan langsung dari guru sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswa. Contohnya, kejujuran, kesabaran, dan ketulusan. Selain mengajarkan, guru harus mendorong dan membiasakan nilai-nilai tersebut, serta mengajak siswa untuk merefleksikan tindakan mereka dalam aspek moral dan sosial. Aktivitas sosial di lingkungan sekitar sekolah menjadi arena pembelajaran karakter, agar siswa mampu berinteraksi sopan santun, menghormati orang lain, dan menguasai norma keberagaman. Tujuan pendidikan dan pembelajar sepanjang hayat. Menurut Dewey, tujuan utama pendidikan bukanlah sekadar menggapai hasil akhir berupa ijazah atau nilai, tetapi menyiapkan individu agar terbuka dan mampu belajar terus-menerus sepanjang hayat. Pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang membentuk individu pembelajar mandiri dan reflektif yang mampu mengembangkan diri dan berpikir kritis. Pendidikan harus menumbuhkan kecintaan terhadap belajar, bukan sekadar memberikan informasi untuk dihafal. Proses belajar yang menyenangkan dan berorientasi pada pengembangan diri akan menghasilkan keterbukaan untuk terus maju dan berkembang. Pendidikan hidup itu sendiri. Kunci hidup adalah tujuan dan usaha. Without some goals and some effort, man cannot be said to live truly. Diri tidaklah sesuatu yang sudah jadi, melainkan terbentuk sepanjang waktu lewat pilihan tindakan kita. Kebahagiaan diperoleh dengan mengetahui apa yang tepat untuk dilakukan dan berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkannya. Refleksi dan implikasi pemikiran John Dewey dalam pendidikan. Pemikiran John Dewey membawa kita pada sebuah revolusi pandangan tentang pendidikan, yaitu pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses aktif, reflektif, dan pragmatis yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator, pemandu pengalaman, dan pembentuk karakter yang bukan hanya mengajar, melainkan menginspirasi dan mendampingi siswa untuk berkembang sesuai kebutuhan, potensi, dan realitas dunia mereka. Pentingnya pendidikan untuk membentuk insan yang terus belajar, memiliki tujuan hidup, dan berjuang meraih tujuan tersebut, menjadikan pendidikan sebagai fondasi terpenting dalam pembentukan manusia bermartabat dan berkontribusi sosial. Pesan penutup yang membekas. Jadilah orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik, tidak pernah puas dengan keadaan saat ini. Pendidikan harus bermakna dan bermanfaat, tidak sekadar teori kosong. Belajar harus dari pengalaman, melalui refleksi, dan diaplikasikan nyata dalam kehidupan. Harapannya, insight Dewey ini tidak hanya berguna bagi guru dan pendidik formal, tetapi dapat menjadi perspektif bagi siapa saja yang menjalani pendidikan
sepanjang hayat. Terlebih bagi orang tua dan calon guru masa depan dalam mendidik generasi penerus yang adaptif, kritis, dan berkarakter baik. Pragmatisme John Dewey. Kebenaran dinilai dari manfaat praktis dan hasil konkret. Eksperiensialisme. Ilmu berasal dari pengalaman konkret dalam hidup. Instrumentalisme. Pengetahuan sebagai alat problem solving. Rupa pendidikan adalah bagian dari hidup, bukan sekadar persiapan masa depan. Kritik terhadap pendekatan konservatif atau pasif dan unfolding atau pasif tanpa arah. Pengajaran progresif, aktif, reflektif, dan berbasis pengalaman atau learning by doing. Sekolah sebagai komunitas hidup yang menyediakan pengalaman belajar sosial. Contoh kurikulum eksperimental school yang holistik dan kontekstual. Guru sebagai fasilitator, pemandu pengalaman, pembentuk karakter, pembelajaran efektif dengan menghubungkan materi dengan dunia nyata siswa. Pendidikan karakter melalui pengalaman nyata dan teladan guru. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan individu yang mampu belajar mandiri dan berkelanjutan. Manusia adalah pribadi yang terus terbentuk melalui pilihan dan tindakan. Kebahagiaan tercapai dengan menemukan dan menjalankan apa yang tepat untuk kita. Pendidikan bermakna menuntut tindakan nyata, bukan sekadar kata indah tanpa efek. Pesan utama: jadilah orang yang terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Dengan memahami pemikiran John Dewey ini, kita diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip pembelajaran aktif dan bermakna, memikirkan secara kritis peran guru, serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat demi kemajuan diri dan masyarakat. Pendidikan adalah jalan hidup yang berkelanjutan, dan guru adalah pemandu yang membantu menuntun jalan tersebut.